Ya, ada lagi. Apa saja yang termasuk saksi nanti pada hari kiamat selain tangan dan kaki dan anggota tubuh yang lain? Apakah ada saksi selain itu? Ada. Tiap-tiap umat nanti yang menjadi saksi selain tangan dan kakinya, itu Rasul atau di tiap-tiap umat akan menjadi saksinya. Coba dibaca itu Quran surah An-Nisa ayat 41. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, yakni Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Kemudian An-Nahl 84. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 84. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan summa la yu'zanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, yakni Rasul, kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf. Ya lah, sudah cukup jelas dua ayat ini. Jadi tiap-tiap umat nanti, ya, yang menjadi saksi siapa selain anggota tubuhnya? Kalau tadi ditanyakan tangan dan kakinya, saksi yang lain siapa? Adalah Rasul di tiap-tiap umat. Maka umatnya Nabi Musa, saksinya siapa? Nabi Musa menjadi saksi. Umatnya Nabi Isa yang menjadi saksi siapa? Nabi Isa nanti yang jadi saksi. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad, Nabi kita nanti menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan. Dan umat yang durhaka, di tiap umat tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulnya di tiap-tiap umat, maka nanti di hadapan Allah la yu'dan, tidak diizinkan untuk membela diri, walahum yusta'tabun, dan mereka juga tidak diizinkan untuk meminta maaf. Jadi di tiap-tiap umat yang membangkang, yang durhaka, tidak mau tunduk patuh pada ajaran yang dibawa oleh tiap-tiap Rasul pada tiap-tiap umat, maka dia akan celaka di hadapan Allah. Karena dia tidak diizinkan untuk melakukan pembelaan diri. La hujjata lahu, ya, tidak ada hujjah baginya, tidak diberi kesempatan untuk beralasan. Tidak bisa, oh dulu saya tidak mengikuti ajaran Nabi saya karena begini. Tidak diterima hujahnya, tidak diterima pembelaan dirinya. Dan mereka juga la wahum la yusta'tabun, mereka tidak diizinkan untuk meminta maaf. Ini kalau ditanyakan apakah ada saksi selain tangan dan kaki, maka ada. Dalam Quran surah An-Nisa 41, An-Nahl 84 itu dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Allah bahwa Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Nah, kemudian kalau tadi yang ditanyakan terkait dengan anggota tubuh yang lain, maka akan kita jawab, namun ini mungkin akan sedikit panjang karena terkait dengan ilmiah. Maka sebelum itu kami mohonkan bagi panjenengan yang memang diamanai, dititipi oleh Allah dalam hal ini nanti, mohon silakan diteliti. Ya, mohon silakan diteliti. Kalau nanti temuan panjenengan ternyata tidak sesuai atau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan temuan panjenengan, mohon luruskan saya. Coba dibuka Quran surah Qaf
surah 50 ayat 4. Ini terkait dengan anggota tubuh yang lain. Surat Qaf nomor surat 50 ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Jadi tubuh manusia itu kalau sudah mati nanti, sudah meninggal, ya, dia dikubur, tubuhnya akan diurai oleh tanah. Namun tidak seluruh tubuhnya bisa diurai oleh tanah. Tidak seluruh tubuhnya fungsinya hancur, tidak. Meski secara tata lahir hancur, namun ternyata ada satu tulang yang tidak bisa hancur. Meski dikubur, tubuh yang lain, tangan, kaki, dan yang lain-lainnya kemudian menjadi tulang belulang, membusuk dan lain sebagainya, terurai oleh tanah, diurai oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Namun ada satu tulang, meski mau dikubur, mau dibakar, mau dilindes, mau hancur, secara tata lahirnya hancur, namun secara fungsinya dia tidak akan hancur. Dan Allah Maha mengetahui bagian tubuh mana saja yang hancur oleh tanah, yang diurai oleh tanah. Allah Maha mengetahui apakah tangan, kaki, telinga, dan lain sebagainya. Semuanya akan diurai oleh tanah, akan hancur, kecuali satu. Wa indana kitabun hafid. Kenapa? Karena pada sisi Allah itu ada catatan, ada kitab yang terpelihara dengan baik. Terkait dengan ayat ini, wa indana kitabun hafid ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di sisi Allah ada kitab catatan, ya, yang tercatat dengan baik kemana tubuh manusia itu akan hancur, akan jadi seperti apa, diurai oleh bakteri-bakteri akan menjadi seperti apa. Itu Allah Maha mengetahui. Beda lagi dengan Az-Zamakhsyari. Di dalam tafsirnya disebutkan mengaitkan ayat ini dengan sabda Nabi. Dalam sebuah sabdanya, Nabi kita pernah bersabda, inna fil insani adman. Ini ada kaitannya dengan ayat ini. Sesungguhnya pada diri manusia, jadi pada tiap-tiap manusia ada satu tulang. La ta'khuluhul ardu abadan. Tulang ini tidak bisa diurai, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan oleh tanah selama-lamanya. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Dan dari tulang inilah nanti manusia itu setelah hancur menjadi tulang belulang akan disusun lagi sebagaimana awal penyusunan yang dulu ketika awal penciptaan. Jadi dari satu tulang ini. Maka ketika Nabi bersabda demikian, para sahabat menanyakan pada Nabi, ya Rasulullah, ayyu admin, wahai Rasulullah, tulang apakah itu? Tulang kok tidak bisa hancur, padahal jasad sudah menjadi tulang belulang, dikubur dalam tanah, diurai oleh bakteri-bakteri, semuanya hancur secara tata lahir. Belum lagi pemakaman yang dilakukan dengan cara dibakar. Istilahnya apa itu? Ngapen. Ngapen atau apa? Ya, dengan cara dibakar itu. Meski tata lahirnya hancur, ternyata fungsi tulang
satu tulang ini itu tetap berfungsi. Kalau dia tidak berfungsi, maka nanti di hari kebangkitan tidak akan tersusun lagi. Maka oleh Allah dijaga tulang ini fungsinya. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, dari tulang inilah manusia akan disusun kembali oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, ini jurnal-jurnal ilmiah sudah ada, baik internasional maupun nasional. Maka panjenengan yang expert fokus di keilmiahan ini, silahkan nanti diteliti. Kalau nanti ternyata apa yang kami sampaikan tidak sesuai temuan panjenengan, tegur saya, ya, tegur kami. Silahkan lakukan penelitian terkait tulang ini. Karena ini berdasarkan ayat Allah, berdasarkan hadis Nabi. Ketika bertanya, ya Rasulullah, ayu admin, wahai Rasulullah, tulang apa itu? Nabi kita menjawab singkat, qala ajbudda Nabi, tulang ekor. Tulang ekor. Apa itu tulang ekor? Tulang ekor itu adalah tulang kecil yang ada di bawah ini, tulang belakang. Tulang ekor ini tidak bisa hancur. Sudah dilakukan banyak penelitian dan sudah dipublikasi di jurnal-jurnal ilmiah, utamanya yang internasional. Silahkan dilihat dalam jurnal itu dan diteliti ulang, betul apa tidak. Jadi sebelum para ilmuwan masa kini menemukan temuan ini, Nabi sudah ngendika berpuluh-puluh abad yang lalu. Nah, kalau sekarang kaitannya kita kaitkan ayat ini dan hadis ini dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan kemajuan perkembangan dan kemajuan teknologi, manusia atas izin Allah bisa membuat yang namanya CCTV. Jadi CCTV itu fungsinya untuk ngawasi. Meski manusianya tidak ngawasi, namun ada CCTV yang disorot di situ, sehingga kalau ada kejadian kriminal, meski manusianya tidak melihat, kalau di situ ada CCTV-nya, maka ada rekamannya. CCTV itu bisa merekam. Maka kalau ingin melihat kejadian-kejadian yang di luar penglihatannya, dia tidak tahu, maka tinggal melihat rekaman CCTV, maka akan nampak. Jika manusia saja atas izin Allah bisa merekam kejadian yang dia tidak melihat melalui sarana CCTV, masa Allah tidak bisa? Maka tentu CCTV Allah itu sangat-sangat canggih, sangat-sangat lengkap. Kalau CCTV yang dibuat oleh manusia atas izin Allah sangat terbatas kemampuannya, kalau nyorotnya ke sana, ya hanya di situ saja bisa nyorotnya. CCTV ditutupi sudah. Kejadian yang berlaku di situ orang tidak bisa melihat. Rekamannya ya tertutup gelap begitu saja karena CCTV ditutupi. Itulah keterbatasan manusia, maka jangan sombong dengan ilmu yang dipunya. Bisa membuat CCTV hanya terbatas di situ. Ditutupi tidak terlihat, dihancurkan akan hancur. Sudah rekamannya juga sudah hancur. Itu CCTV. CCTV-nya Allah lebih lengkap. CCTV Allah apa? Kok lebih lengkap? Selain pertama, Allah sendiri maha mengetahui gerak-gerik hambanya. Bahkan tidak ada satu helai daun pun di muka bumi ini yang gugur tanpa Allah mengetahui. Selain Allah maha mengetahui, Allah juga utus malaikatnya untuk mencatat setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Apa yang dikatakan oleh hambanya, satu huruf pun akan dicatat oleh malaikat Allah. Apalagi satu kata, satu kalimat sampai bertumpuk-tumpuk. Satu huruf, satu kata itu akan dicatat. Apa yang keluar dari lisan kita. Perbuatan kita akan dicatat.
Wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lisan kita kecuali diawasi oleh raqib atid. Ini CCTV. Allah mengetahui. Samping itu Allah utus malaikatnya raqib atid untuk mencatat semua perkataan, semua perbuatan kita. Kalau perkataan perbuatan kita sesuai dengan syariat agama, maka catat kebaikan oleh malaikat, nanti dilaporkan kepada Allah. Perbuatan yang kita lakukan buruk, keluar menyimpang dari syariat, catat amal buruk sebagai dosa, nanti dilaporkan kepada Allah. Di samping itu, menurut hadis Nabi tadi, ternyata Allah tanamkan satu tulang yang fungsinya sebagai CCTV. Jadi tulang ekor ini nanti merekam semuanya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu ternyata direkam oleh tulang ekor. Maka tulang ekor ini fungsinya tidak bisa dihancurkan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Nabi kita berpuluh-puluh abad yang lalu telah menginformasikan ini. Di saat ilmu pengetahuan belum berkembang dan belum maju secara pesat seperti saat ini. Di saat dunia belum mengalami 4.0 atau 5.0, belum. Berpuluh-puluh abad yang lalu ketika masyarakatnya masih masyarakat jahiliyah, Nabi informasikan ini. Dari siapa ini? Apakah dari Nabi sendiri? Secara manusia, Nabi itu basariyah seperti kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan kira-kira, namun berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, berucap, bertutur lisan karena menuruti hawa nafsunya belaka. Tidak. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita, yang keluar dari lisan kita, murni illa wahyu yuha, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Maka ketika ilmu pengetahuan belum maju seperti ini, ternyata Nabi kita sudah pirsa, diberitahu oleh Allah. Dan Nabi memberikan satu informasi yang begitu tegas, bahwa inna fil insani adman la ta'kuluhul ardu abadan. Sesungguhnya dalam diri tiap-tiap manusia ada satu tulang, yang mana tulang ini tidak akan bisa dihancurkan, dimusnahkan, tidak bisa diurai oleh tanah. Tidak bisa dihancurkan maksudnya, meski secara tata lahir jasadnya dibakar dan lain sebagainya sehingga hancur, namun fungsinya tetap tidak hancur. Mengapa? Karena lanjutan hadisnya berbunyi, fihi yurakkabu yaumal qiyamah, dan dari tulang itu nanti akan disusun kembali manusia utuh sepenuhnya pada hari kiamat nanti, sehingga ada rekamannya di situ. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu atmin, tulang apa itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, ajbud dzanab, tulang ekor. Dalam riwayat lain disebutkan, kullu bani Adam ta'kuluhul ard illa ajabad dzanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Setiap tubuh anak Adam itu nanti akan hancur, akan diurai oleh tanah ketika sudah meninggal. Illa ajabad dzanab, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itu manusia diciptakan, minhu khuliqa wa fihi yurakkab, dan darinya pula di hari kiamat nanti manusia akan disusun ulang. Maka terkait dengan pertanyaan panjenengan, selain tangan dan kaki, apa yang menjadi saksi bagi diri kita?
tulang ekor kita ternyata menjadi CCTV dari Allah yang sangat canggih, merekam semuanya, sehingga meski tata lahirnya hancur namun tetap berfungsi. Dan Allah tidak akan pernah keliru. Nabi kita menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah tidak akan keliru. Maka kita sebagai manusia hati-hati bahwa kemanapun kita melangkah, baik sendirian maupun di tengah-tengah orang ramai, ternyata dalam diri kita ada CCTV yang ditanam oleh Allah, mengawasi gerak-gerik kita, mengawasi perbuatan kita, mengawasi ucapan kita, dan itu direkam di dalam tulang ekor tersebut. Dan nanti di hadapan Allah itu akan ditampakkan semuanya, rekam jejak kita. Sehingga nanti kita akan melihat sendiri di hadapan Allah, akan dibuka secara gamblang apa yang sudah kita lakukan, tontonan dewi. Maka kita tidak bisa berhujjah apapun di hadapan Allah. Karena nanti di hadapan Allah kita menyaksikan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita katakan. Oleh Allah semuanya dibuka. Silahkan lihat sendiri perkataanmu, perbuatanmu ketika di dunia. Kalau sudah begitu, kamu melihat sendiri, apakah kamu akan berhujjah? Maka la hujjata lahu, tidak ada hujjah bagi. Ini sekali lagi silakan diteliti ya, panjenengan yang memang minat dan fokus di keilmuan ini terkait dengan tulang ekor ini, silakan diteliti kembali. Buka jurnal-jurnal internasional maupun nasional. Setelah itu lakukan penelitian, lakukan percobaan setelah itu ya. Kalau memang betul, sehingga nanti apa yang panjenengan temukan, oh ternyata tidak sama dengan apa yang disampaikan saat ini, maka mohon tegur kami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka hati-hati, kemanapun kita berada, tulang ekor kita akan merekam. Apapun yang keluar dari lisan kita, tulang ekor kita yang akan merekam. Dan nanti akan ditampakkan semua di hadapan Allah. Sekalipun tidak ada satupun manusia yang melihat, oh ternyata diri kita ini sudah dilengkapi CCTV yang sempurna oleh Allah, berupa ajabud danab, tulang ekor. Sehingga tidak hanya tangan dan kaki saja yang menjadi saksi. Ternyata tulang ekor kita itu menjadi rekam jejak kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, ada lagi.